Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah nikmatnya dan taufiknya pada hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan seminar mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif. Semoga Allah senantiasa mudahkan dalam kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau sehingga kita bisa merasakan nikmat iman, Islam dan ihsan. Pada kesempatan kali ini izinkan dulu sebagai MC pada hari ini akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga tilawah bersama, yang keempat kegiatan inti yaitu seminar. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini dan mengawali keberkahannya, marilah kita sama-sama membuka kegiatan kita pada hari ini dengan membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan dibuka surah Al-Fatihah tadi senantiasa keberkahan tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para bapak dan ibu dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan
kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Mengawali kegiatan kita pada hari ini yang bertemakan mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif. Saya rasa budaya positif ini sesuatu yang wajib ada, kemudian yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita tanamkan kepada anak didik kita. Tentu kita kebersamaan kita bersama anak-anak didik kita, mungkin kalau kita dari pagi sampai sore dalam rangka dan upaya kita untuk menjadikan semua aktivitas bernilai positif. Maka budaya positif ini tidak bisa serta-merta langsung jadi, nggak bisa. Tetapi mesti harus ada rangkaian-rangkaian yang harus dilaksanakan sehingga tercapailah budaya positif itu sendiri. Nah, sebagai pengantar budaya positif di sekolah, kita langsung saja kepada materi kita. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini budaya positif. Sehingga budaya positif itu kita membahasakan kepada anak itu bukan peraturan, tetapi adalah keyakinan. Sehingga di dalam kelas itu nanti kita tempelnya bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu akan menjadi satu budaya yang positif bagi murid-murid kita. Sehingga nanti secara automatically mereka akan tertanam karakter-karakter yang baik. Inilah salah satu tujuan kita memahami bersama tentang budaya positif. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita sebelum masuk kepada materi itu adalah mengetahui dan memahami tentang perubahan paradigma budaya positif. Kalau kita melihat paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, di antaranya adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita kan mengetahui bahwa saat ini yang kita pahami adalah kita bisa mengontrol murid. Padahal itu kita tidak bisa. Karena yang mengontrol penuh diri murid adalah murid itu sendiri. Kita hanya bisa mengatakan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita memberikan sesuatu yang kita rasa itu efektif, tetapi kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, maka sesuatu yang kita anggap efektif itu juga ternyata tidak bermanfaat untuk menumbuhkan karakter baiknya. Termasuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ini sebagian besar yang masih dilakukan oleh para guru-guru kita, bahwa membuat anak-anak kita merasa bersalah sehingga mereka jera, kemudian mereka akan berubah sikapnya menjadi lebih baik. Dan itu ternyata di dalam teori ini tidak dibenarkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kita memaksa siswa dan siswa melakukan apa yang kita suruh, seolah-olah siswa itu akan akan mengikuti peraturan dari kita. Padahal di situ ada sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena itu akan menjadi sesuatu kendala yang yang merusak jiwa mereka dan merusak karakter mereka. Baik, saya di sini akan menjelaskan dari sekian banyak pembahasan di dalam konsep-konsep budaya positif, di antaranya adalah disiplin positif. Baik, Bapak Ibu guru, saya yakin sekali bahwa sudah memahami tentang arti sebuah disiplin. Saya mungkin meminta 1 atau 2 orang tentang arti disiplin. Baik, Bapak Ibu yang baik hati dan luar biasa di sini, adakah yang berkenan? Apa itu sebenarnya disiplin yang kita pahami? Ada yang berkenan? Sebelum saya tunjuk, ungkapkan tentang apa itu disiplin. Saya Pak.
pengennya. Terima kasih, Pak. Baik Pak Imam, saya mau mencoba menjawab. Disiplin itu kalau menurut saya adalah perilaku yang mengikuti aturan yang atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama seperti itu. Misalkan kalau kadang kita memikir disiplin itu datang tepat waktu, tetapi bagi saya ketika memakai seragam sesuai dengan aturan, misalkan emblem bagi siswa, bed dan sebagainya, atau bersepatu hitam, itu bagian juga dari disiplin. Demikian Pak Imam. Terima kasih Bu Halimah, sungguh luar biasa. Terima kasih, tepuk tangannya mana. Terima kasih. Satu orang lagi, Ibu Sofia. Apa arti disiplin menurut Anda? Baik, terima kasih. Selama ini yang kita pahami disiplin itu berkaitan dengan sesuatu yang tertib, sesuatu yang teratur, sesuatu yang sesuai dengan aturan-aturan atau etika-etika yang berlaku seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sofia. Tepuk tangannya guys. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi, itu bahagia. Menurut kita itu adalah bahagian daripada disiplin. Tapi mari kita bersama-sama ketahui apa itu disiplin. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar makna. Asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia harga? Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dan kita pahami bersama tentang arti disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Contoh misalnya, siswa memakai sepatu hitam karena kalau nggak memakai sepatu hitam merasa bersalah, merasa ada nyaman, merasa tidak sesuai dengan aturan sekolah. Berarti di dalam diri siswa, meskipun dia menggunakan sepatu hitam, dia belum disebut sebagai anak yang disiplin, karena ada pengaruh dari luar yang menyebabkan dia itu melakukan hal yang seperti itu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, ya kan? Kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga saja dihubungkan dengan hukuman. Dihukuman, anak-anak kalau sudah dihukum kemudian mau melakukan gawian yang kita suruh, kita katakan dia disiplin. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memakai hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maka oleh karenanya, mulai saat ini kita akan merubah kata disiplin adalah sesuatu perilaku itu, perilaku kebaikan, nilai-nilai positif yang dia kerjakan itu memang sudah sesuai dengan kesepakatan dari kesadaran dia sendiri. Jadi motivasi yang ditimbulkan adalah motivasi intrinsik. Nah, ya. Sehingga dia melakukan itu karena memang bermanfaat bagi dia. Contoh, ketika anak itu mengerjakan tugas bukan karena takut kepada gurunya, bukan karena itu adalah peraturan kelas harus menyelesaikan tugas, tetapi karena dia tahu bahwa dia harus belajar, kemudian itu merupakan bagian dari tanggung jawab dia dan seterusnya. Sehingga ketika anak itu sudah melakukan dengan kesadaran dia sendiri, maka disitulah akan terbentuk disiplin positif kita. Nah, ini sama-sama kita pahami bersama tentang arti sebuah kata disiplin. Dan mudah-mudahan kita berharap di dalam kita mendisiplinkan anak itu tidak memerlukan kekerasan, tidak menggunakan hukuman, dan tidak menggunakan hal-hal yang sifatnya adalah fisik, yaitu justru akan menghambat perkembangan mereka. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita sehingga tumbuhlah kesadaran, keyakinan bersama tentang apa yang dia lakukan. Anak kita tepat waktu datang bukan karena takut kepada gurunya,
bukan karena takut kepada kesiswaan dan seterusnya, tapi karena ada motivasi yang timbul dalam dirinya, kesadaran yang ada di dalam dirinya tentang tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar sepanjang hayat itu tadi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian tadi tentang penjelasan sedikit tentang disiplin positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang teori kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Wardah SPD. Waktu depan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, ya. Apa kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat hari ini? Alhamdulillah, semangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih atas semangatnya hari ini. Kalau semangat, saya mau tes dulu nih semangatnya ya. Kita akan tepuk, namanya tepuk, saya namakannya tepuk heha. Oke. Kalau nanti saya bilang aba-abanya satu, Bapak dan Ibu semuanya itu akan melakukan tepuk seperti ini ya. Dicontohkan dulu. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau aba-abanya dua, berarti tepuknya he, ya, he. Tapi pakai tangan kanan. Tepuk, he. Dan yang ketiga, kalau dibilang tiga, tetap ha, sebelah kiri. Paham? Oke. Kita coba dulu ya. Satu, tepuk satu. Dua, tiga, tiga, dua, satu. Iya. Masih ada yang pada fokus. Oke, kita ulangi. Coba. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak atas semangatnya hari ini Bapak dan Ibu. Perkenankan saya akan menyampaikan salah satu konsep yang ada di budaya positif, yaitu tentang teori kontrol. Sudah nggak muncul? Ya, speakernya belum muncul. Nah, sebelum kita memasuki ke teori kontrol, kita akan bermain peran sedikit. Cobalah buka. Nah, nanti saya akan meminta Bapak dan Ibu guru hebat untuk berpasangan dua orang. Satu sebagai A dan satu sebagai B. Ya, silakan ditentukan sendiri yang mana A dan yang mana B. Tugasnya nanti adalah Bapak dan Ibu guru hebat itu mengepalkan tangannya, baik tangan kanan ataupun tangan kiri. Di mana di dalam tangannya itu ada sebuah rahasia besar yang Bapak Ibu simpan, ya. Dan nanti tugas si B, ya, tugas si B itu akan mencoba membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu guru itu dengan segala cara. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang, ya. Oke. Paham Bapak dan Ibu? Oke. Silakan ditentukan siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Berpasangan berdua. 3, 2, 1.
Nah, apa kira-kira alasannya Anda atau si B itu tidak membuka kepalan tangannya atau menutup kepalan tangan Anda? Ya. Apa? Saya. Oke, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Wardah. Saya termasuk yang B, yang tidak mau dibuka tangannya. Alasan saya punya kewenangan terhadap tangan saya. Saya punya kontrol terhadap tangan saya dan saya berhak untuk tidak membuka tangan saya. Iya. Dan ini adalah ada sesuatu yang berharga yang harus saya pertahankan seperti itu. Terima kasih Bu Wardah. Iya, terima kasih Bu Irma, tepuk tangan. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya mengapa kira-kira tidak terbuka? Ada Bapak Ibu guru? Ya, silakan. Dari simulasi tadi, kepala tangan luar biasa. Kenapa belum terbuka? Karena kebetulan belum dapat yang A tadi, karena yang A belum mengizinkan membuka tangannya. Iya, terima kasih, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, inilah yang akan menjadi materi hari ini. Teori kontrolnya itu dari Dr. William Glasser. Maaf kalau ucapannya salah. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya di budaya positif. Jadi intinya kita punya 4 ilusi. Yang pertama, ilusi menurut kita itu guru itu bisa mengontrol murid. Padahal pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu, ya. Kenapa dia mau mengikuti kita? Itu adalah karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sama kayak kita. Misalnya kita mematuhi suatu peraturan, berarti kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol oleh orang tersebut, ya. Baik itu sesuatu yang disukai ataupun yang tidak kita suka. Itu ilusi yang pertama. Kemudian ilusi yang kedua di teori kontrol itu bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid kita akan menyadarinya. Ya. Nah, dan mencoba menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada kita untuk mengambil keputusan. Ya, itu ilusi yang kedua. Nah, ini ilusi yang ketiga tentang teori kontrol, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ya. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah, ya, mohon maaf, kritik dan rasa bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, ya. Misalnya ibu kecewa nih dengan kamu, lalu dia merasa bersalah, ya. Itu adalah menuju pada identitas gagal. Ya, jadi murid merasa buruk, aduh aku mengecewakan ibu nih, ya. Kemudian dia mengembangkan dialog negatif sendiri kepada dirinya, ya. Oke. Dan yang terakhir, nah, kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi kita, ya. Kita pada saat itu pula menyadari bahwa perilaku memaksa itu sebenarnya tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, ya, karena akan menimbulkan sebuah hubungan permusuhan. Oke. Nah, jadi ada stimulus respon yang akan berubah menjadi teori kontrol. Bagaimana kita bisa berubah dari paradigma stimulus respon tadi kepada pendekatan teori kontrol. Ini oleh Stephen, ya, Stephen. Kata Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini yang terakhir. Ada ada stimulus respon dan teori
kontrol. Yang pertama itu, dulu kita menganggap kebutuhan kita itu sama. Kalau di teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan menangkap pesan itu juga secara berbeda. Kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika anak-anak kita misalnya melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Mereka bertindak seperti itu dan seterusnya. Oke. Yang terakhir, ada yang mau memberikan tanggapan reflektif tentang teori kontrol yang saya sampaikan? Bapak Ibu guru hebat? Ada yang mau membuatkan kesimpulan? Oke. Ibu Sophia, mohon maaf. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari yang tadi Ibu jelaskan mengenai teori kontrol, itu sangat luar biasa ya Bu ya. Ini kadang terlupakan oleh kita seperti itu, karena kita menganggap karena posisi kita sebagai guru, kita merasa lebih dewasa, kita merasa lebih berpengalaman dari siswa, kita merasa lebih punya wewenang dari mereka, sehingga kita memiliki ilusi bahwa kita bisa mengontrol mereka, baik yang menurut kita itu sebenarnya arah yang benar seperti itu, menurut kita. Tapi itu tadi yang seperti Ibu sampaikan, ternyata itu adalah ilusi. Karena benar menurut kita belum tentu ideal menurut mereka, seperti itu ya. Jadi mungkin perlu ada perubahan mindset dari kita. Bagaimana yang sebelumnya kita berusaha daripada mengontrol, mungkin lebih baik mengambil posisi hanya untuk mengarahkan seperti itu. Iya, betul sekali Bu Sophia. Terima kasih banyak. Kesempatannya untuk Ibu hebat. Iya, oke. Jadi kesimpulannya ya, dari teori kontrol itu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita tadi dengan ilusi cobalah buka tadi. Ya, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, materi selanjutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku yang akan disampaikan oleh Ibu Halimah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yusuf. Mohon izin saya berdiri di sini, mohon izin juga kepada kepala sekolah dan manajemen untuk saya menyampaikan tentang implementasi budaya positif khususnya teori motivasi perilaku. Baik. Ketika seorang siswa dalam melakukan sebuah disiplin positif, itu motivasi yang pertama itu satu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada tiga teori di dalamnya nanti. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Baik, saya mencoba untuk menyampaikan poin-poinnya. Yang pertama, ketika siswa melakukan sebuah perilaku, motivasinya itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Ini ada pada taraf tingkatan yang paling rendah. Pada dasarnya adalah tingkatan yang paling rendah, karena dia melakukan atas bukan inisiatif dia sendiri, tetapi ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang mungkin akan dia terima ketika dia tidak mengikuti disiplin positif yang sedang diterapkan di sekolah. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Dia akan berpikir seperti itu. Dia akan merasa kira-kira apa yang akan terjadi, sehingga dia akan melakukan itu secara terpaksa, demikian. Nah, yang ketiga, dia akan melakukan ini melakukan sebuah disiplin sekolah itu menghindari permasalahan. Dia khawatir ada masalah nanti dengan wakasis, dengan wali kelas, atau mungkin bahkan dia akan nanti dipanggil oleh seorang kepala sekolah seperti itu. Sehingga permasalahan yang mungkin berpengaruh terhadap fisik, psikologis, dan apa yang dia terima nanti akan sangat berpengaruh terhadap dirinya, dan ini adalah alasan dia.
bisa jadi juga ketika siswa itu melakukan itu, dia khawatir tidak akan terpenuhi kebutuhannya, misalkan rapotnya ditahan, nah seperti itu, atau mungkin jam-jam istirahatnya akan diambil. Ini adalah bagian dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman yang dia lakukan sebagai alasan dari dia melakukan sebuah disiplin positif. Dan ini adalah motivasi eksternal. Kita tahu bahwa motivasi itu ada dari internal, ada dari eksternal, dan ini adalah termasuk motivasi eksternal karena dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang ketiga, ketika siswa melakukan sebuah disiplin positif, maksud saya melakukan sebuah kedisiplinan yang diterapkan oleh sekolah, maka alasan kedua bisa jadi mereka karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan kita menaruh bintang-bintang kelas, nah ini adalah imbalan, baik itu imbalan berupa bintang atau mungkin hadiah reward seperti itu. Misalkan ada siswa yang dalam 1 bulan dia tidak pernah terlambat, maka dia dikasih reward oleh wali kelasnya. Ini adalah termasuk motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terutama dari wali kelas gitu. Nah, ini adalah tingkatan yang ke tengah. Jadi ini belum sampai pada tingkatan tertinggi. Dia melakukan ini karena dia berpikir apa yang akan saya dapatkan. Motivasinya adalah apa yang akan saya dapatkan. Nah, ini akan memberikan kecemburuan sosial nantinya ketika dia tidak mendapatkan, orang lain mendapatkan dan dia tidak mendapatkan. Ini akan menjadi sebuah masalah sosial nanti di dalam sebuah kelas. Karena dia tidak mendapatkan sementara temannya mendapatkan atau sebaliknya. Kemudian poin ketiga, pujian dari orang lain mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Bahasa kasarnya, mereka akan gila pujian. Nah, seperti itu. Dia akan selalu melakukan agar dilihat orang lain. Mereka akan melakukan itu, seperti itu. Sehingga ikhlas itu tidak ada dalam diri anak. Maka dari itu, di sini juga termasuk motivasi eksternal. Ini adalah alasan kedua orang melakukan sebuah peraturan dalam sebuah sekolah atau melakukan sebuah disiplin yang disepakati oleh sebuah komunitas. Baik, yang ketiga. Nah, ini adalah alasan ketiga, motivasi ketiga. Jadi memang ada 3 motivasi orang melakukan sebuah kedisiplinan itu. Dan motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang diharapkan muncul dalam diri siswa kita, baik itu dari siswa maupun dari kita sebagai pegawai juga sebenarnya. Menjadi seperti yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu karena kita memang keinginan kita, maka itu adalah sesuatu yang baik. Dan menghargai diri kita, ketika kita melakukan sesuatu karena sebenarnya kita menghargai diri kita. Kita ini orang yang berharga, yang perlu melakukan itu karena diri kita, seperti itu. Dan yang terakhir, ini adalah sebuah nilai kepercayaan. Artinya mereka memang dari dalam dirinya memiliki nilai-nilai baik yang memang sudah tumbuh di dalam dirinya sehingga mereka melakukan itu di dalam sebuah aturan. Baik, ini adalah tingkatan teratas yang diharapkan bisa mampu untuk diterapkan atau mungkin distimulus atau mungkin bisa kita kembangkan, dibiasakan dalam sebuah pendidikan seperti itu. Nah, akan menjadi apa? Akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Karena dia memang punya cita-cita. Ini ada hubungannya dengan cita-cita. Dia punya goal, punya harapan. Aku akan seperti ini memang. Sehingga ini adalah harapan dia. Sehingga dia melakukan sebuah tindakan disiplin itu sendiri. Dan yang ketiga, dia melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang memang mereka yakini dan mereka hargai. Dari mungkin dia punya bekal-bekal nilai kehidupan yang bagus dari keluarga dan keyakinan yang kuat dari sebuah keluarga, maka ini akan kita temukan bahwa anak-anak yang memang punya motivasi dari dalam, mereka akan baik secara sendirinya di sana. Nah, ini nanti akan kita latih bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang diyakini dan dihargai itu bisa tumbuh dalam kelas nanti pada sesi materi berikutnya. Oke. Motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, inilah yang akan menjadi motivasi terakhir, inilah yang akan menjadi
akan siswa menjadikan seorang yang mampu memiliki disiplin positif. Ini adalah termasuk motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang bertahan lama, yang tidak akan berubah meskipun ada berbagai godaan atau mungkin akan berbagai perubahan di dalam luar dirinya. Sehingga motivasi ini yang akan dipertahankan, yang akan kita biasakan untuk anak-anak kita, sehingga akan menjadi tumbuh menjadi manusia yang berguna dan memiliki disiplin positif. Baik, kita coba sedikit. Saat Anda hadir mengajar di sekolah, mohon maaf saya izin seperti ini. Motivasi apakah yang akan kita, motivasi apa yang menjadi dasar tindakan kita? Misalkan saya boleh tanya Ibu Ayu atau siapa yang bisa? Boleh? Bapak-bapak di sebelah sana? Boleh? Pak David silakan. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Ketika kita melakukan sebuah aturan sekolah, kita hadir mengajar tepat waktu, motivasi apakah yang menjadi dasar tindakan kita mengajar tepat waktu di sekolah? Satu, karena tidak ingin ditegur oleh atasan, mendapat surat peringatan, atau menghindari ketidaknyamanan, atau ingin mendapat pujian dari teman-teman, atau karena ingin menghargai waktu dan menghargai apa yang menjadi nilai-nilai yang tertanam pada diri Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Halima. Oke, kalau menurut saya pada saat di situasi tersebut, saya akan memilih motivasi intrinsik yang mana terdapat pada poin 3. Ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan ingin menjadi contoh atau teladan bagi siswa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak David atas penyampaian motivasinya dalam mengikuti atau mengajar di kelas tepat waktu. Baik, saya sedikit jelaskan. Memang pada tahap awal ada kalanya siswa itu atau mungkin kita karena tidak ingin ditegur, itu boleh di awal memang boleh, karena memang ini adalah aturan. Kemudian yang kedua, ketika kita menemukan siswa ternyata ingin mendapat pujian, boleh, tetapi hal itu yang memang sudah biasa kita dapatkan di lingkungan masyarakat kita, kan memang ada motivasi tidak ingin ditegur atau mungkin karena keinginan untuk mendapat pujian. Itu yang harus kita tingkatkan, karena ini adalah kenyataan, bukan sesuatu yang salah kemudian kita buang, tetapi ini memang sebuah kenyataan yang kita alami di masyarakat, baik itu di kondisi kita di sekolah dan sebagainya. Memang motivasi ini ada, memang ada, dan itu kita terima. Tetapi kita akan mengarahkan mereka untuk sampai pada tahap ini, yaitu menghargai waktu, menghargai diri sendiri, teladan bagi murid dan sebagainya, sehingga kita benar-benar menghargai diri kita. Motivasinya adalah motivasi internal. Maka motivasi apa yang paling mendasari tindakan kita itu adalah motivasi internal yang akan kita harapkan. Baik, yang kelima, strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini yang akan kita akan kembangkan, bagaimana kita akan menerapkan sebuah strategi agar disiplin positif itu benar-benar akan diterapkan oleh siswa, bukan karena teguran atau bukan karena pujian. Pada sesi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya, yaitu tentang hukuman dan konsekuensi. Terima kasih dari saya, cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu bahagia, materi selanjutnya yaitu tentang hukuman dan penghargaan yang akan disampaikan oleh Ibu Nabila SPD. Waktu depan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah SMP DU Banjarmasin, serta teman-teman rekan guru sekalian yang berbahagia.
Bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Di mana di sini saya akan menyampaikan tentang hukuman dan penghargaan. Sebelumnya, di sini saya ulang sedikit bahwa 3 motivasi perilaku manusia itu adalah yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga itu adalah motivasi dari dalam diri dan memang keyakinan dari dirinya sendiri. Dan itu merupakan nilai-nilai yang mereka pegang dan prinsip yang mereka miliki. Nah, kemudian di sini saya akan membahas 2 faktor, yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Nah, di sini diulang sedikit tentang materi hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira mungkin ada yang mau memberikan komentar. Kira-kira apakah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, Bapak Ibu, ada yang mau memberikan komentar tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, silahkan Ibu Martina. Oke. Kalau untuk hukuman itu biasanya berupa peraturan kelas, biasanya itu langsung dari gurunya yang bikin, siswanya atau muridnya langsung menjalankan peraturan tersebut. Kalau ada pelanggaran, ada hukuman, seperti itu. Tidak ada rembukan atau musyawarah antar siswanya. Kalau untuk konsekuensi, ada kesepakatan kelas, guru dan siswa memberikan pilihan-pilihan untuk peraturan apa yang ada di kelas. Habis itu disepakati oleh kelas secara bersama-sama. Kalau keyakinan kelas itu kurang lebih seperti kesepakatan kelas, tapi akan ada janji dan keyakinan yang akan ditanamkan, seperti misalnya mereka melakukan perjanjian dan akan ditempelkan seperti komitmen. Ya, terima kasih dan tepuk tangan untuk ya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Martina bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu dia sifatnya, motivasinya itu dia jangka pendek. Nah, jadi dia hanya takut untuk melanggar hukumannya. Nah, jadi ini seperti yang telah dinyatakan di slide, yaitu hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, tiba-tiba. Kemudian yang kedua adalah hukuman bersifat satu arah. Nah, jadi siswanya itu tidak tahu kira-kira kalau misalnya melanggar peraturan ini dia akan mendapatkan apa. Nah, jadi tiba-tiba dan biasanya melibatkan fisik. Nah, kemudian selain fisik juga melibatkan fisikis, misalnya dengan kata-kata verbal yang menyakiti. Nah, itu adalah bentuk hukuman. Nah, kemudian yang kedua, kalau konsekuensi ini biasanya ada kesepakatan. Nah, misalnya kita membuat kesepakatan di kelas, kemudian nanti kita musyawarahkan dengan siswa. Oh, ini adalah konsekuensinya apa misalnya. Jadi siswa sendiri yang membuat konsekuensinya dan sudah disepakati di dalam kelas. Nah, namun konsekuensi pun sebenarnya perlu dihindari kalau dalam budaya positif. Karena yang paling bagus itu adalah restitusi. Nah, nanti restitusi akan disampaikan oleh Ustazah Sari. Ya. Nah, kalau restitusi itu nanti ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti yang menjadi tolak ukurnya adalah siswa. Jadi permasalahannya, kemudian bagaimana dia menangani masalahnya, itu adalah bersumber dari siswa. Dia menebus kesalahannya bagaimana, itu juga dari siswanya. Nah, beda halnya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi sudah ada di dalam kelas kesepakatan. Jika tidak membawa pulpen, maka pulpen atau buku misalnya pada saat pembelajaran, maka nanti dia akan menyalin catatan mata pelajaran IPA misalnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin setelah ini, nah ini ada beberapa tindakan guru. Kira-kira apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mungkin ada yang mau memberikan komentar jawaban. Untuk tindakan guru yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena
terlambat ke sekolah? Oke, silakan Ibu Wardah. Terima kasih Ibu Nabila. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, karena terlambat ke sekolah itu menurut saya adalah hukuman, karena itu tidak berhubungan dengan keterlambatannya. Jadi tidak ada kaitannya mencatat itu dengan dia datang terlambat ke sekolah. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Wardah. Nah, ini betul sekali. Ya, betul sekali. Yang pertama ini adalah hukuman, karena tidak ada korelasi antara konsekuensi yang diberikan dengan peraturan yang ada atau kesepakatan yang ada. Jadi dia menulis 100 kali itu tidak ada hubungannya dengan terlambat. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, silakan Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya tindakan guru yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah itu termasuk hukuman, karena itu berkaitan dengan hukuman fisik seperti ini. Jadi terima kasih seperti itu. Bisa apa dulu untuk Ibu Ayu. Yang betul sekali untuk yang kedua ini adalah juga termasuk hukuman karena melibatkan fisik. Oke, yang ketiga ada yang memberi komentar. Oke, silakan Ibu Sari. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, menurut saya itu adalah konsekuensi, karena wajar saja mereka mencoret kemudian membersihkan, ada hubungan korelasinya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Sari. Ya, jadi ini ada korelasinya, jadi relevan ya. Ketika anak itu mencoret meja, maka dia otomatis konsekuensinya adalah membersihkan coretan tersebut. Nah, kemudian yang keempat dan kelima mungkin langsung saja ya kita jawab bersama-sama. Murid diminta untuk push up. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Kemudian yang terakhir, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah memahami ya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, selanjutnya adalah penghargaan. Nah, ternyata penghargaan ini ada judulnya di sini, dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ada perkataan dari Al-Fikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, kemudian yang kedua di sini juga Al-Fikon itu dia mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada pernyataan tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Apakah Bapak Ibu setuju? Kira-kira yes atau no? Yes. Yes or no? Yes, ya betul sekali. Jadi tindakan memberikan penghargaan itu bisa jadi adalah sebuah tindakan menghukum seseorang. Nah, kenapa? Ada beberapa alasan setelah ini. Nah, yang pertama, untuk pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jadi untuk pengaruh jangka pendeknya mungkin ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa atau memberikan penghargaan kepada orang lain, itu bisa jadi mereka akan mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, tetapi untuk efek jangka panjang, setelah kita tidak lagi memberikan penghargaan kepada siswa kita misalnya, maka bisa jadi nanti dia akan menurun motivasinya. Jadi dia jangka pendek sifatnya. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, di sini jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, sehingga kemungkinan
lain kali tidak akan berusaha lagi untuk bisa sekeras sebelumnya. Nah, kemudian jika memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu kepada siswa kita. Jika kita tidak memberikannya, maka itu akan mengubah perilakunya dan kita tidak bisa lagi mengendalikan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, baik itu merusak hubungan mereka sesama teman. Karena apa? Ketika seseorang memberikan penghargaan atau dipuji, maka di depan orang banyak biasanya ya dipujinya, maka itu akan teman-teman yang lain itu akan merasa iri, ada bisa timbul iri hati. Kemudian bisa jadi juga siswa yang kita puji itu akan timbul sifat sombong dalam dirinya. Nah, jadi itu makanya merusak hubungan di antara pertemanan siswa-siswa. Kemudian yang kedua, penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan. Nah, di sini ada sebuah riset ketika anak-anak diminta untuk mengingat kata-kata tertentu. Nah, ketika mereka dijanjikan sebuah penghargaan, maka anak tersebut malah kurang tepat untuk menjawab kata kuncinya. Nah, di sini anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak tidak tepat karena kita sudah menjanjikan dari awal bahwa mereka akan mendapatkan hadiah. Nah, maka itu penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini juga dilakukan pengamatan bahwa penghargaan itu akan menurunkan kualitas kerja seseorang. Nah, karena ingin mengejar penghargaan tadi, maka akhirnya kualitasnya juga tidak dilihat. Akhirnya mau cepat-cepat selesai misalnya. Nah, maka kualitasnya juga akan menurun. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, misalnya di sini dalam tugas-tugas pemecahan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dalam memberikan jalan keluar ketika dijanjikan sebuah penghargaan. Nah, ini yang terakhir, penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, apalagi kalau misalnya ada sistem ranking. Nah, maka yang rankingnya di bawah, maka itu akan merasa terhukum. Nah, anak-anaknya. Kemudian jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum oleh penghargaan itu. Nah, jadi ini disebut dengan penghargaan menghukum. Oh, ada lagi satu ya. Nah, kemudian yang terakhir, motivasi dari dalam. Nah, jadi penghargaan itu bisa menghilangkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Jadi yang awalnya kita ingin melakukan sesuatu karena memang motivasi dalam diri, karena diberi penghargaan, artinya lama-kelamaan motivasi kita akan luntur. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh Ibu Risa Aulia, SPD. Waktu tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan juga manajemen sekolah karena telah berhadir dalam agenda seminar implementasi konsep budaya positif hari ini. Dan tidak lupa pula saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru hebat semua yang sudah bersedia hadir dan tetap semangat dalam agenda ini. Mohon izin di sini saya akan menyampaikan bagian dari budaya positif tentang restitusi. Fokus saya hari ini kepada 5 posisi kontrol. Sebelum saya memulai masuk ke dalam materi, di sini saya menjadikan sebuah kasus, bisa disimak semua. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMP Al-Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Nah, pertanyaannya, apabila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan ketika menyelesaikan kasus Hana tersebut? Nah, ada teman-teman yang mau memberikan saran atau komentarnya? Siapa? Siapa? Silakan Bapak Ibu.
Persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kasus untuk Tisa dan Hana yang berkata-kata kasar ya dan merendah-rendah. Bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa tapi di sosial media. Apabila saya adalah seorang kepala sekolah, maka penerapan disiplin yang akan saya lakukan adalah memanggil Ananda dulu, kemudian menanyakan kenapa dia melakukan seperti itu dan alasannya kenapa. Kemudian saya beri penguatan dan tidak akan menyalahkan anak tersebut. Mungkin ada kebutuhan dasar dari Ananda yang belum terpenuhi. Nanti meminta Ananda tersebut untuk mencari solusi sendiri bagaimana dan mengatasinya dan apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tolong komentar satu orang lagi supaya ada perbandingan. Bisa dari ustadznya. Bisa minta tolong Ustadz Nija. Bapak Riza hebat. Bisa dan Hana. Bisa. Bisa dibaca. Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Dewi selaku kepala sekolah SMP Al-Makmur. Ibu Dewi mendapat laporan dari Ibu Tisa bahwa Tisa menggunakan kata-kata kasar di media sosial yang merendahkan Hana. Nah, bila Pian jadi kepala sekolah, kira-kira bagaimana Pian menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Untuk Hana sendiri nanti kita berikan menurut dia sendiri apa? Kalau dia itu enak aja kata-kata kasar, berarti ada sesuatu yang disfungsi atau ada sesuatu yang image-nya itu beda dengan kata-kata kasar. Terima kasih. Dari dua jawaban teman-teman kita tadi, di sini Ulun akan menjabarkan ada 5 posisi kontrol dalam kita berlaku sebagai guru ataupun orang tua. Diana Gosen mengungkapkan bahwa suatu guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas masing-masing. Kita perlu menanamkan dalam diri kita dan membuat beberapa pertanyaan: apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat kepada murid? Apakah memerdekakan? Dan apakah itu memandirikan siswa dan bagaimana serta mengapa hal tersebut terjadi? Dari teori kontrol yang disebutkan pemateri sebelumnya, Diana Gosen berkesimpulan bahwasanya yang namanya posisi kontrol itu bisa diterapkan oleh guru ataupun orang tua dalam rangka melakukan kontrol baik itu di sekolah ataupun di rumah. Adapun 5 posisi kontrol tersebut, yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau dan manajer. Nah, sekarang akan menjabarkan masing-masing. Dari yang pertama, posisi pertama adalah posisi penghukum. Seperti yang dijelaskan pemateri sebelumnya juga, bahwa posisi penghukum ini biasanya guru yang melaksanakan posisi penghukum ini menggunakan kata-kata yang kasar ataupun perbuatan fisik. Jadi biasanya menggunakan kata kasar dan perbuatan fisik. Kemudian guru tersebut menganggap bahwa perbuatannya adalah benar dan yang lain salah. Guru selalu menekankan pada sistem. Jadi kalau murid melanggar sistem, berarti murid tersebut salah. Biasanya penghukum ini mempunyai nada suara yang tinggi, kemudian matanya melotot dan biasanya sambil menunjuk-nunjuk. Pokoknya kamu salah dan kamu melanggar peraturan seperti itu. Jadi lebih kepada kata-kata yang kasar. Hasil dari riset yang sudah dilakukan, kemungkinan murid yang mendapat kontrol penghukum ini biasanya agresif, dia akan sakit hati dan biasanya melampiaskan kesakitan hatinya itu seperti berbuat lebih agresif, mencoret-coret kertas atau bahkan biasanya dendam dengan gurunya, bisa sampai mengempesi motor atau mobil dari guru tersebut karena dendam. Selanjutnya, posisi kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah, di mana posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya
sang guru menggunakan kata-kata yang lembut, kemudian posisinya mendekati murid. Posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan kata-kata yang lembut, umpama dia mendekati murid kemudian berkata, "Halima, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu beritahu, kenapa masih saja melanggar?" Nah, jadi didekati muridnya bisa sampai dilus-lus kepala atau pundaknya, membuat bagaimana caranya dia merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya seperti itu. Namun dari riset membuktikan bahwa murid yang akan merasa bersalah tersebut merasa kecewa terhadap dirinya karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala di suatu kejadian, sikap ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum, karena emosi akan tertanam dalam diri murid. Dia tidak dapat menahan perasaannya dan tidak seperti murid menghukum yang bisa melampiaskan, sedangkan murid ini biasanya tertekan dan ibaratnya itu bahasa kita baper lah. Jadi membawa hati itu bahasa kita tuh. Nah, selanjutnya yang ketiga, posisi teman. Posisi teman ini biasanya nada gurunya itu nada yang akrab, juga lebih ke melakukan pendekatan terhadap murid, bisa dengan sentuhan juga, bisa dengan kata-kata yang baik, dan juga biasanya lebih ke bentuk persuasif atau ajakan. Contohnya bisa menggunakan kata, "Ayo bantulah ibu," atau "bekerja sama ibu," seperti itu. Jadi kayak membawa bengkawanan bahasa itu. Nah, namun ternyata posisi teman ini mempunyai hal positif dan juga negatif. Hal positifnya kita menjadi akrab dengan murid. Jadi ada hubungan yang tercipta antara siswa dengan guru karena ada hubungan akrab tadi. Kemudian negatifnya biasanya ketika kita tidak membantu murid tersebut akan terjadi ketergantungan, di mana murid ketika tidak membantu siswa yang bersangkutan, siswa akan merasa guru itu merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul, biasanya murid tersebut hanya condong ke guru tersebut, jadi tidak peduli dengan suruhan atau perintah dari guru lain, jadi lebih condong ke guru yang menjadi teman tadi. Selanjutnya posisi keempat. Posisi keempat adalah posisi pemantau, di mana posisi pemantau itu sendiri berarti posisi orang-orang yang mengawasi, orang-orang yang berada di atas. Biasanya pada saat kita mengawasi dan kita bertanggung jawab terhadap orang yang kita awasi, posisi ini selalu didasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi konsekuensinya apa, peraturannya apa, jadi harus sesuai dengan peraturan dan konsekuensi tersebut. Contoh percakapannya bisa ditanyakan dengan siswa seperti, peraturannya apa yang harus kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi seorang pemantau ini adalah seseorang pencatat yang ulung. Dia selalu mencatat apapun kesalahan dari murid. Jadi dia menghukum sesuai dengan data. Bila datanya salah, berarti dia mengajukan konsekuensi yang sesuai data tersebut. Untuk pemantau biasanya cirinya suaranya datar dan dia tidak marah-marah dan juga tidak lembut, jadi datar seperti itu. Hasilnya dari riset membuktikan bahwa murid biasanya dalam posisi ini dia memahami konsekuensi apa yang telah dijalankan dan karena telah melanggar suatu peraturan. Guru juga tidak perlu marah-marah, tidak perlu melampiaskan emosi yang berlebihan. Juga murid tetap tidak nyaman dengan dengan sesuatu konsekuensi yang telah dilakukan tersebut. Dan yang terakhir, posisi kelima adalah posisi manajer, di mana posisi ini adalah posisi yang ibaratnya itu yang sempurna untuk kita terapkan di lingkungan sekolah kita sendiri. Posisi manajer ini biasanya bisa diselesaikan dengan menggunakan langkah-langkah atau metode yang namanya nanti segitiga restitusi yang akan dijelaskan pada pemateri selanjutnya. Jadi yang namanya manajer biasanya menggunakan suara yang tulus dan juga menggunakan bahasa tubuh yang tidak kaku, juga melakukan pendekatan dengan teman, pendekatan dengan murid. Biasanya juga pada posisi ini para guru tidak menekankan pada konsekuensi, tetapi lebih berkolaborasi dengan murid bagaimana caranya bisa memperbaiki masalah yang terjadi. Dan murid diajak menganalisis sendiri kebutuhan yang ada dalam dirinya
berbeda. Nanti kebutuhan dalam diri ini juga akan dijelaskan ke materi selanjutnya, sehingga permasalahan yang terjadi itu bisa diatasi. Fokus dari kelima posisi tersebut, sebenarnya fokus kita itu ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Murid itu sudah mengetahui adanya suatu masalah ketika dia melanggar sesuatu. Bila kita mengambil posisi pemantau, guru akan mengetahui konsekuensi dan peraturannya. Namun, jika kita pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid dan akan menjadi jalan keluarnya sesuai dengan bimbingan guru. Jadi semuanya diserahkan kepada guru diserahkan kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Kesimpulan dari materi yang ulun sampaikan, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik lagi. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman ataupun pemantau, karena ada saja murid yang belum bisa ditangani atau belum siap diajak berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahannya dengan metode restitusi. Namun perlu disadari bahwa tujuan kita dari 5 posisi kontrol ini adalah menjadi seorang manajer, di mana posisi inilah kita dapat menjadikan murid pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya nanti menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Sekian, terima kasih materi dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, semoga masih tetap semangat ya. Materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Yasni. Waktu depan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya efeksi saya ulang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena guru penggerak, guru hebat itu harus semangat. Terus Ibu akan ulang lagi satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya terasa sampai ke arsy ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan saya Yasni Prihati untuk membawakan materi tentang keyakinan kelas. Saya CGP Angkatan 5 dari Kota Banjarmasin. Kita lanjut ke slide berikutnya. Iya, nggak ada suara ya, karena baru dibikin. Suara saya yang ini aja. Oke. Nah, ini dia. Tadi sudah beberapa pemateri yang menyebutkan dan memaparkan tentang materi-materi yang hebat kepada Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada budaya positif. Di situ ada lagi lingkupnya lingkungan yang positif. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah tentang keyakinan kelas yang sebenarnya di dalam itu adalah peraturan yang tersembunyi, begitu ya. Oke, kita selanjutnya. Keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas yang dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi semuanya memang vibes-nya positif ya dari awal. Tentunya juga guru yang menyampaikan, anak murid dan lingkungannya semuanya adalah hal yang positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Oke, selanjutnya
Di sini kita mau warming up dulu ya. Kita pemanasan dulu. Sebagaimana dasar keyakinan kelas tadi adalah nilai-nilai kebajikan. Yang saya tempel di sini ada berapa Bapak Ibu nilai-nilai kebajikannya? Yang pertama, oke bagus. Kemudian, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Nah, saya minta sukarelawan untuk memainkan game satu pemanasan awal ini. Terus ibu minta 2 orang, 2 bapak ibu guru, atau 2 ibu atau 2 bapak, terserah nih. Bapaknya sisa dulu. Oh, bapak imam. Oke, berarti kalau bapak juga satunya ya. Oh gitu. Tidak usah, ibu-ibu saja nih. Ibu Marlina boleh sama ibu siapa? Ya. Oh ya, Ibu Marlina sama Ibu Nafisah boleh deh. Ya, maju dulu ke depan, nanti baru jelaskan. Oh, ini nggak gentar nih. Dari jalannya udah tahu. Oke, permainannya adalah racing game. Jadi ibu-ibu hebat yang berdua ini nanti akan memainkan game balapan. Nah, iya berbalapan nanti startnya dari sini ya. Siapa yang tercepat itu yang paling menang. Oh, ini ada kabel ya. Di situ jadi belakang pianis. Iya. Oh, dari sini aja nanti ya. Oke deh. Posisi aman supaya tidak ada korban jiwa. Iya. Ya, oke. Nanti saya akan menyebutkan 10 kalimat. Dari 10 tiap kalimat itu harus ditentukan yang mana termasuk kesehatankah, nilai kebajikan inikah, ini atau ini. Pokoknya kalian akan menyebar. Tapi siapa yang tercepat menjawab, jadi langsung pikirkan dan contreng jawabannya. Ada pertanyaan? Contoh misalkan minum di dalam kelas misalkan, langsung contreng yang mana salah satu supaya menghindari tabrakan, atau satunya dari sana gimana? Ibu Marlina. Spidol 1 contreng, jadi cuma dicontreng. Enggak apa-apa salah ya. Jangan Enggak apa-apa. Paling di siap gimana? Iya. Satu soal langsung nanti akan dinilai oleh audiens. Benar apa salah begitu ya. Sekalian nilai poinnya. Oke. Apakah siap? Kita mau lihat semangatnya dulu. Ibu Marina siap? Siap. Oke. Ibu Nafisa siap? Siap. Oke. Suaranya ya berubah. Ya, untuk soal pertama. Kembalikan barang ke tempatnya. Oke. Yang mana benar? Apakah bertanggung jawab atau kedisiplinan? Ya, betul sekali. Poin 1 poin untuk Ibu Martina. Soal kedua. Dilarang mengganggu orang lain. Ayo. Ya, siapa yang duluan? Ibu Martina. Dan jawabannya benar? Ya, tepuk tangan 2 poin. Ibu Nafisa. Nomor 3. Harusnya kita mulai situ, Bang. Iya, mestinya tadi konsepnya pagar sama. takutnya terjadi benturan apa gitu ya. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit. Iya, oke. Ayo Ibu Nafisa dapat poin, tepuk tangan. Oke. 2-1. Oke, next. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa gitu. Dewan juri bagaimana? Siapa yang valid jawabannya? Ustaz Yusuf. Ya, gimana? Iya. Saya serahkan ke audiens yang mana yang mana? Yang dapat poin? Ibu Nafisa. Oke, Ibu Nafisa. Berapa poin? 2-2. Membalap ya. Mana? Selanjutnya, dengarkan baik-baik. Dilarang menggunakan narkoba. Waduh. Dilarang menggunakan narkoba.
Cekatan banget. Apa? Tadi kenapa tadi apa? Gepris. Iya, kesehatan. Orang masuk. Ya udah nggak apa-apa ya, mungkin sebentar lagi makan siang nggak apa-apa. Selanjutnya, menunggu giliran makan di kantin. Ayo. Ya, apakah betul? Menunggu giliran? Oke, betul. Berapa poinnya? 42. Oke. Wah, ini gawat nih taktiknya Ibu Nafis. Selanjutnya, dilarang merokok. Sisa berapa nih? 1, 2, 3 soal. Kawal lagi balap. Gunakan masker. Yang mana? Dari juri gerakannya atau gimana? Iya, yang benar adalah kesehatan dan keselamatan masuk. Jadi dua-duanya dapat poin. Oke, tepuk tangan. Bisa 2 soal. Berjalan di kelas. Berjalan di koridor. Berjalan di koridor. Kesehatan, sehat. Gimana? Oke, karena ini yang baca soal udah nggak fokus, jadi poinnya hangus. Maaf, terakhir. Ini penentu ya. Oke. Itu kan tadi nggak boleh minta hadiah. Oke, next terakhir. Datang terlambat. Oke, tepuk tangan. Masya Allah. Saling menghormati. Masya Allah, luar biasa. Jadi pemenangnya tadi adalah Ibu Nafisa. Nanti ada yang buat sama ya. Oke, itu tadi. Ada yang salah. Nah, ini tadi. Nah, yang ini tadi soalnya ya. Oke, alhamdulillah berarti sudah memahami nilai-nilai kebajikan. Nah, masalahnya di kalimat-kalimat yang tadi itu peraturan atau keinginan kelas? Iya, kenapa dibilang peraturan? Karena ada kata jangan, dilarang itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas bahasa yang dipakai? Oke, bisa minta tolong bacakan Ibu Halimah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, nah itu tadi. Jadi dengan kata keyakinan itu bisa ada dorongan inner, jadi intrinsik namanya, motivasi intrinsik, bahwa dengan menjalankan hal tersebut itu akan ada efek baik bagi dirinya. Ya, jadi sebenarnya sama tadi, cuman lebih ke cenderung positif aja bahasanya juga ya. Oke, selanjutnya. Nah ini adalah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Oke, saya mau minta bacakan dari ujung satu persatu ya. Dari Ibu. Ya, mic-nya di rolling. Boleh. Biar semuanya jadi artis ya. Ya, satu poin silakan dari pertama. Bagaimana tahapan pertama Ibu Fitri? Membuat keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih akhlak. Oke, next. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal.
Oke, terima kasih. Yang selanjutnya itu enggak ada. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ada yang skip tadi. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Oke, terima kasih. Terakhir ada satu lagi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan dekret kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terima kasih, Ibu Nabila. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, tadi ada satu yang skip. Terima kasih banyak. Yang skip tadi adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu poinnya ya. Oke, yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Kata abstrak sendiri apa? Iya, nggak jelas. Bukan maksudnya gaje ya, tapi maksudnya bahasanya aja lebih abstrak gitu. Sama seperti yang sebelumnya tadi yang sudah kita contohkan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Mungkin ada yang bisa kasih contoh nih gimana ada universalnya, umum, menyeluruh. Oke, nggak ada. Pernyataan yang universal, contohnya. Untuk terima kasih. Serta terbaik. Kata-kata yang universal itu contohnya misalnya seperti yang ada di depan, bertanggung jawab, disiplin, kemudian saling menghormati, keamanan, keselamatan. Ya mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya. Nah, tadi yang ini adalah nilai kebajikannya. Kalau pernyataannya, statement, Guna bisa mungkin bisa bantu. Oke, kalau tadi saya contohkan dilarang, misalkan dilarang terlambat. Nah, jadi nanti untuk statement positifnya itu menjadi datang tepat waktu, begitu ya. Oke, selanjutnya tidak terlalu banyak, jangan bertele-tele ya. Jadi membuat keyakinan kelas itu nanti on point begitu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan sesuatu yang dapat diterapkan lingkungan sesuai dengan kondisi, dengan membuatnya ini melibatkan seluruh warga kelas. Jadi bukan cuma wali kelas saja atau bukan cuma pendampingnya saja, jadi semuanya terlibat. Dan terakhir itu harus ada peninjauan atau evaluasi begitu ya. Selanjutnya, nah ini agak blur ya karena ya satu dan lain hal, mungkin saat pendownloadan tidak sempurna. Ini ada contoh beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bagaimana kami bersikap di kelas? Yang pertama, kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Yang kedua, kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Yang ketiga, kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Dan kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Adakah di sini statement yang negatif? Tidak ada. Jadi semuanya adalah bersifat positif. Dengan adanya keyakinan positif, maka insya Allah akan menjadikan seluruh warga sekolah menjadi pribadi yang juga positif. Oke. Sekian itu saja untuk pekerjaan rumahnya bagi para ibu-ibu dan bapak dan ibu guru hebat. Nanti silahkan membuat satu saja kesepakatan atau keyakinan kelas. Nanti bisa silahkan dikumpul sama saya untuk saya tentukan apakah ini sudah benar atau belum benar atau mendekati benar. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang sangat berbahagia pada kesempatan ini, inilah materi yang terakhir, yaitu materi segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Sari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Uhwah
yang memberi kesempatan kepada saya pada hari ini untuk berbagi praktik baik dalam mengimplementasikan budaya-budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Sari Tarina Masania, yaitu CGP 5 dari Kota Banjarmasin. Izin berdiri Bapak Ibu. Karena ini materi terakhir, masih semangat Bapak Ibu? Untuk memenuhi kebutuhan kesenangan kita. Karena materi saya terakhir sedikit aja, nggak terlalu banyak. Jadi gimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Kita bernyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. Lagu yang disampaikan ini insya Allah akan bersesuaian dengan visi misi di sekolah kita. Bapak Ibu pernah tahu lagu ini kan ya? Sering ada di TikTok. Kangen band, dengarkanlah. Saya Bapak Ibu. Saya dari awal ya. Dengarkanlah. Di sepanjang malam aku berdoa, jadi pribadi berakhlak mulia, membanggakan orang tua. Di sepanjang malam aku berdoa, prestasi unggul ibadah sempurna, kita sukses bersama. Baik ya, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Di sepanjang malam aku berdoa, jadi pribadi berakhlak mulia, membanggakan orang tua. Dengarkanlah. Di sepanjang malam aku berdoa, prestasi unggul ibadah sempurna, kita sukses bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan kebutuhan dasar kesenangan kita sudah terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang harus saya sampaikan hari ini. Di sini saya juga belajar. Apa yang saya sampaikan mungkin tidak sempurna, tapi kita tidak mencari kesempurnaan. Yang penting kita bisa berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena tujuan kita sebagai pendidik yang utama itu adalah menjadikan siswa-siswi kita pribadi berakhlak mulia. Baik, sebelum Bapak Ibu mengetahui apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu, alangkah lebih baiknya silahkan saksikan dulu video dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Masya Allah. Lain-lain sudah. Charger. Nggak mau ya. Kemarin dicek di rumah mau. Ya. Iya Bu. Yang aslinya jangan pakai. Yang asli. Ya asli. Yang dengarkan.
dari pengawas ujian, katanya hari ini Naila kedapatan membuka catatan saat mengerjakan ujian matematika. Kita bisa menyelesaikan ini. Ustazah yakin Naila punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Kemarin Naila ada pergi sama keluarga, pulangnya udah malam, jadi Naila nggak sempat belajar, apalagi ngafalin kondisinya. Jadi Naila catat rumusnya di kertas kecil. Naila masih ingat nggak nilai keyakinan apa yang kita sepakati saat pembelajaran di kelas ataupun saat ujian? Nilai kejujuran. Kira-kira apa yang Naila lakukan kalau saat melakukan ujian? Belajar mengerjakan ujian dengan jujur dan tidak menyontek saat dan tidak mencontek di catatan kecil. Iya. Naila mau memperbaiki kesalahan Naila ini supaya tetap dapat nilai matematika? Mau, Ustazah. Kira-kira apa yang bisa Naila lakukan untuk memperbaikinya? Gimana kalau misalnya Naila mengerjakan ulang ujian MCK tersebut, tapi Ustazah memberi Naila waktu terlebih dulu mengerjakan ulang? Iya. Soalnya? Dengan soal yang berbeda. Dengan soal yang berbeda. Baik, kalau begitu Nisa, Naila akan melaksanakan ujian matematika ulang dengan soal yang berbeda, dan Naila bisa diberi kesempatan 2 hari, hari ini dan besok untuk belajar. Oke, baik Naila, hari ini aja saya beri apa? Baik, cukup. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Masih banyak penerapan segitiga restitusi lainnya dari beberapa guru yang tentunya sudah dibuat. Nah, dari video yang kita amati tadi, di sini kita bisa menentukan 3 sisi dari segitiga restitusi, yaitu proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Teori kontrol kan tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Jadi ada 3 langkah dalam restitusi segitiga. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, teori kontrol di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah kedua yaitu adalah validasi dari tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi seperti yang disampaikan pemateri sebelumnya, apapun kesalahan yang dilakukan oleh anak, semuanya memiliki tujuan. Kemudian langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini harus ada, seperti materi yang terakhir tadi. Dari kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, dari ketiga langkah ini gak harus dikerjakan secara berurutan Bapak Ibu. Jadi gak kaku ya. Bisa dimulai dari langsung validasi. Bisa juga langsung menanyakan keyakinan kelas. Jadi tergantung kasus atau permasalahan yang dihadapi anak. Ya, tidak harus berurutan. Video yang saya tampilkan tadi itu berurutan, ya. Itu berurutan, dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian saya menanyakan keyakinan. Nah, seperti inilah bentuk dari segitiga restitusi. Yang paling dasar yang menjadi alas dari segitiga itu adalah menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu bagaimana cara kita menstabilkan identitas itu. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan tadi mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan apa saja yang telah disepakati, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah disepakati. Nah, saya akan menjabarkan dimulai dari menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi kalau anak-anak itu melakukan kesalahan berarti dia itu lagi berproses dari kegagalan menuju kesuksesan. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik,
akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, seperti yang saya sampaikan pada Naila tadi, dalam kalimat yang menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Pada video yang saya terangkan tadi, saya menggunakan kata dalam menstabilkan identitas yaitu dengan kita bisa menyelesaikan ini. Karena kasus tadi itu adalah masalah mencontek, nggak mungkin dong saya mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu menurunkan marwah kita sebagai guru. Jadi pilihlah kata-kata dalam menstabilkan identitas itu tergantung kasusnya yang tepat. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah, itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua atau sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus melengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak. Nah, kalimat yang digunakan dalam menstabilkan identitas itu adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini yang saya tanyakan di penerapan segitiga restitusi saya dalam menstabilkan identitas itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini tahapan dalam validasi tindakan yang salah. Tahapan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini juga bisa ditanyakan pada saat kita melakukan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, sisi ketiga yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Tentunya sudah disepakati terlebih dahulu dengan guru yang bersangkutan atau kita sudah mempunyai kesepakatan kelas. Nah, untuk menanyakan keyakinan, kalimat yang bisa digunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, tadi di penerapan restitusi yang telah saya lakukan dalam menanyakan keyakinan, saya menanyakan nilai-nilai apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid dalam melaksanakan ujian. Tadi si anak menjawab nilai kejujuran. Nah, dari 3 tahapan ini, segitiga restitusi inilah yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru. Ya, jadi tadi ada posisi pengontrol yang diharapkan itu adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini gabungan dari segitiga restitusi, di mana selain kita melakukan tahapan 3 tadi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan, kita juga meminta anak untuk mencari solusi atau bagaimana cara anak tersebut memperbaiki kesalahannya tadi. Nah, di situ kita berperan kembali sebagai manajer. Di terakhir, saya meminta anak kira-kira apa yang bisa Naila lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian Naila bilang dia akan melakukan ujian ulang dengan soal yang berbeda, tetapi meminta ibu gurunya untuk memberikan waktu terlebih dahulu. Itu adalah solusi yang diberikan anak, dan tentunya itu berkorelasi ya kan? Nah, jadi segitiga restitusi inilah yang diharapkan yang harus dimiliki oleh setiap guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sedikit kan yang saya sampaikan. Saya kasih kesimpulan terakhir dengan lagu. Bapak Ibu pernah dengar lagu Fatin Setia? Memilih setia.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah dari materi segitiga restitusi tadi juga mengakhiri kegiatan pada hari ini, yaitu mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif. Semoga dengan kegiatan ini menambah wawasan kita dan kita menjadi guru yang hebat. Amin. Demikian untuk selanjutnya acara, mohon maaf jika banyak kesalahan. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis seminggu